Nama saya Devrela Nopalinda dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi untuk memenuhi tugas anfis saya. Selamat menyaksikan, dadah. Bagian utama dalam siklus reproduksi wanita adalah kelenjar hipofisis, ovarium, dan rahim, yang satu sama lain terkoordinasi erat. Setiap bulan peristiwa satu atau indung telur lainnya melepaskan sel telur tunggal dikenal sebagai ovulasi, yang disebabkan oleh serangkaian interaksi kompleks antar kelenjar hipofisis, ovarium, dan rahim. Kelenjar hipofisis bekerja di daerah otak yang dikenal sebagai hipotalamus. Siklus menstruasi baru dimulai ketika sel-sel saraf pusat ini mengeluarkan hormon yang disebut GnRH ke dalam jaringan pembuluh darah yang mengelilingi kelenjar hipofisis. Simulasi sinyal sel GnRH mengakibatkan kelenjar hipofisis mengekskresi hormon lain, yaitu Follicle Stimulation Hormone atau FSH. FSH melakukan perjalanan dalam aliran darah mencapai ovarium untuk perangsang dalam pembentukan dan folikel ovarium 1 atau ovarium lainnya. Folikel terdiri dari sejumlah sel telur yang mengekskresikan hormon estrogen dan cairan. FSH membantu sel telur dalam mempersiapkannya untuk dilepaskan. Ketika folikel meningkatkan sekresi GnRH yang mana akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon kedua, yaitu luteinizing hormone atau LH. LH ini bertindak sebagai ovulasi dalam beberapa menit setelah dilepaskan. Telur dipandu dengan perhisapan melalui pembukaan ujung luar tuba Fallopi, memulainya dengan perjalanan yang akan memakan waktu 5 atau 6 hari saat melewati tabung hingga akhirnya mencapai rongga rahim atau uterus. Sementara itu, setelah refraksi folikel itu dirubah menjadi tubuh kekuningan, dikenal sebagai corpus luteum. Sel-sel di corpus luteum mengekskresikan hormon progesteron yang membawa perubahan penting pada lapisan rahim untuk mempersiapkannya pada kehamilan. Lapisan rahim dikenal sebagai endometrium yang mengalami perubahan sebagai respon terhadap tingkat hormon. Selama siklusi di paruh pertama, fase yang dikenal sebagai fase folikuler. Folikuler yang berkembang mengekskresikan peningkatan jumlah hormon estrogen yang mendorong regenerasi endometrium. Setelah ovulasi terdapat perubahan penting dalam endometrium yang bertujuan untuk membuat endometrium cocok ditempati oleh sel telur yang dibuahi. Perubahan ini disebabkan oleh sekresi progesteron dari corpus luteum. Sekresi progesteron dipertahankan selama beberapa hari, tetapi jika tidak dibuahi, maka pada saat itu terjadi penurunan kadar progesteron dan estrogen yang memicu pelepasan lapisan sebagai aliran menstruasi. Siklus dimulai kembali ketika telur dibuahi sehingga tidak ada menstruasi.